Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1931 pergi ke Demi. Lihat Minos dan kelompoknya dari posisinya, Norton memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang telah dia lihat dan dengar tentang orang ini, mengabaikan makhluk lain di sisi Kaisar Stuart. Sebagian besar teman Minos adalah makhluk kuat yang relevan dimanapun di dunia ini. Namun di sampingnya, mereka berada dalam bayangannya. Bahkan Abi, yang memiliki perpaduan yang fenomenal, tidak setingkat dengan Minos di mata sesepuh ini. Baginya, kemampuan Abi luar biasa, tapi itu sangat bergantung pada dia menjadi lebih kuat atau memiliki sekutu untuk melindunginya. Sebaliknya, Minos dapat bertindak sendiri dan melenyapkan makhluk tingkat 10 tanpa bergantung pada sekutu. Mengingat lubang hitam yang dia ciptakan untuk melenyapkan para Gorgon itu, burung Phoenix besar ini hanya bisa menatapnya dalam diam sejenak. Jika kamu tidak membantu suku tersebut dan menunjukkan dirimu sebagai sekutu potensial, lebih baik aku membunuhmu di sini dan sekarang. Itu akan menghindari masalah dengan Gorgon terkutuk dan potensi kekhawatiran di masa depan. Dia mengamati saat api di tubuhnya padam, dan wujud binatangnya berubah menjadi humanoid. Aku akan menyerahkan nasibmu di tangan para pemimpin suku. Dia kemudian berkata kepada Minos sambil menunjuk dengan satu tangan ke arah lubang hitam di sekitar area tersebut. Pertama-tama, bisakah kamu menghilangkannya? Aku tidak ingin hal seperti ini menyebar ke wilayahku. Jika tetua itu meminjamkanku sebagian dari kekuatannya, aku bisa memperbaikinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa. Aku kelelahan setelah apa yang kulakukan beberapa saat yang lalu. Minos berkata sambil tersenyum pahit. Baiklah, tapi lakukan dengan cepat. Norton setuju. Dengan itu, Minos akan segera menggunakan Devouring Art pada tubuh Norton sebelum menggunakan kemampuan bawaannya untuk menaikkan levelnya sekali lagi sambil mengalihkan perhatiannya ke lubang hitam di area. Sementara itu, Norton mengawasinya mendekati Bella dan Titus, kenalan lamanya. Masalah apa yang kamu hadapi? Itu akan menyebar ke suku kita nanti. Dia berkomentar kepada keduanya saat dia melihat Minos membuat lubang hitam di area tersebut menghilang satu persatu. Kami tidak punya pilihan, ini atau mati, kata Titus dengan ekspresi mengerikan, sadar bahwa ini semua salahnya. Apa yang akan kamu lakukan setelah meninggalkan wilayah sukuku? Dia bertanya pada Bella, jangan mengira para Gorgon akan menyerah padamu. Setelah hari ini, mereka hanya akan menunggumu meninggalkan sukuku sebelum mereka mengejarmu lagi. Dunixa berdiri di samping ketiganya dan secara mental setuju, mengetahui bahwa bahayanya belum berakhir. Itu hanya ditunda sedikit. Bella ragu-ragu, dia belum berpikir sejauh itu. Memang benar. Jika kita meninggalkan area ini, kita akan mendapat masalah dengan para Gorgon terkutuk itu lagi. Dia mengepalkan tangannya, sudah dalam bentuk humanoidnya. Melihat kenalan lamanya masih belum memikirkan apapun, dia menyarankan. Jika kamu tidak memikirkan apapun, sebaiknya kamu mengambil risiko di tempat di mana pengejarmu mungkin menemui ajalnya saat mengejarmu. Pergi ke suku naga. Itu akan berbahaya bagimu, tetapi lebih berbahaya lagi bagi para Gorgon yang memutuskan untuk memburumu. Meneguk, mendengar ini, Paus Arktik menjadi semakin cemas, karena naga di benua ini adalah musuhnya, dan dia secara alami akan takut untuk memasuki area seperti itu. Bukan hanya dia, tetapi semua orang dalam kelompok memikirkan bahaya yang akan mereka hadapi jika mereka memasuki wilayah naga, salah satu ras paling kuat dan berbakat di dunia. Memasuki wilayah naga sangatlah sulit, mengingat betapa defensifnya para naga terhadap wilayah mereka dan betapa kejamnya para naga. Secara praktis mustahil bagi mereka untuk memasuki wilayah itu tanpa menimbulkan masalah baru bagi kelompok tersebut. Itu akan berbahaya, komentar seseorang. Yang lebih berbahaya adalah bepergian bersama para Gorgon yang memburumu tanpa melakukan apapun untuk mengintimidasi mereka. Bagaimanapun, itu terserah padamu. Aku akan melakukannya jika aku jadi kamu. Norton berkomentar sebelum melihat Minos menyelesaikan lubang hitam di area tersebut. Minos telah mendengar semua ini dan berkata, apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Aku akan berpikir untuk melewati wilayah naga setelah meninggalkan wilayah pengaruh burung Phoenix. Bukankah itu terlalu berbahaya bagi kita? Salah satu tentara bayaran bertanya. Kurang lebih. Mungkin tidak. Minos bergumam, memikirkan kemungkinan yang akan mereka dapatkan jika mereka masuk ke wilayah seperti itu, dan dia mendapatkan akses ke tempat yang diceritakan oleh naga level 100 kepadanya. Tapi kita benar-benar dalam masalah, jadi kita harus bersembunyi sebentar. Dia berkata dengan lantang kepada seluruh kelompok. Jika suku Phoenix tidak melihat adanya masalah, saya bermaksud untuk tinggal di sini sampai saya mencapai level 84. Kami tidak akan memulai sisa perjalanan kami sampai saat itu. Norton berkomentar. Itu tergantung pada pemimpin suku. Jika Anda dapat meyakinkan mereka untuk tidak menghukum Anda karena telah menyusahkan kami, mereka mungkin akan mengizinkan kelompok Anda untuk menghabiskan waktu di wilayah kami. Dengan itu, anggota kelompok yang lebih khawatir menghela nafas,
merasa bahwa mereka akan memiliki waktu untuk menguatkan diri sebelum harus menghadapi masalah ini. Mereka yakin bahwa Minos akan diberikan izin itu karena dia telah berperan penting dalam menyelamatkan anggota berpangkat tinggi dari suku ini dan membalas kematian seekor burung phoenix dari garis keturunan bangsawan dalam ras ini. Selama perjalanan mereka ke sini, para anggota kelompok membicarakan banyak hal di antara mereka sendiri. Dan mereka yang tidak mengetahui tentang kejadian di kerajaan Tata Ruang Naga Kuno telah mendengar berbagai cerita tentang tempat tersebut. Dengan penambahan informasi baru oleh Bella, semua orang di grup tersebut mengetahui bahwa grup yang dikirim oleh Maximilian telah membunuh 2 anggota grup demi dalam peristiwa itu beberapa bulan yang lalu. Salah satunya adalah Rubah Ekor 9, istri Black, sedangkan yang lainnya adalah burung phoenix berpangkat tinggi di sukunya yang bisa menjadi pewaris kepemimpinan suku di generasi ini. Tapi dia telah terbunuh di ruang itu, dan tanpa bantuan Minos, suku tersebut mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam pada pembunuhnya. Karena sejarah ini, semua orang kurang lebih yakin bahwa suku ini tidak akan menolak mereka sebagai tempat perlindungan selama Minos berencana untuk tinggal di sana. Jika semuanya berjalan sesuai harapan mereka, mereka masih akan mendapat masalah setelah kemajuan Minos. Namun setidaknya kelompok tersebut memiliki waktu untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi musuh, memikirkan rencana masa depan, dan mencari cara untuk memperkuat diri sebelum meninggalkan area ini. Dengan pemikiran tersebut, 32 orang tersebut akan segera mengikuti Norton ke jantung wilayah Phoenix, di mana keluarga Stuart akan segera melihat Demi dan burung Phoenix yang bertarung bersama mereka di kerajaan Tata Ruang Naga Kuno. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1932 tiba di perkemahan. Beberapa jam kemudian, kelompok Minos akhirnya mencapai inti wilayah suku Phoenix, di mana mereka tidak lagi berada dalam bahaya diambil alih oleh para Gorgon. Meskipun suku Gorgon memiliki demigod tingkat tinggi, mereka tidak sekuat suku Phoenix. Mereka tidak akan pernah mencoba beroperasi di inti wilayah ini. Oleh karena itu, meskipun situasi mereka hanya sementara, kelompok tersebut aman. Ketika mereka mencapai inti wilayah ini, kelompok itu menjadi jauh lebih ringan karena mereka menikmati perjalanan menuju Demi dan kepemimpinan suku. Saat mereka terbang bersama tetua level 96 menuju kota Phoenix, Minos bertanya, Elder Norton, saya mendengar bahwa suku Anda mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan suku sahabat. Kesanakah tujuan kita? Ya, suku tersebut sudah menyadari masalah yang akan dihadapi dunia spiritual dalam waktu dekat, dan kami bersiap bersama sekutu kami untuk masa-masa sulit yang akan datang. Norton berkata ketika dia melihat sebuah kamp besar tidak jauh dari mereka. Demi dan Knight ada di sana. Kamu akan bisa melihatnya sebentar lagi. Dia menunjuk ke arah tempat itu ketika dia mulai memperlambat kecepatan dan ketinggiannya. Setelah melihat kamp yang tidak jauh dari markas suku, Minos dan kelompoknya menyadari berapa banyak ras yang terwakili di kamp tersebut, yang saat ini pasti berjumlah sekitar 10.000 orang. Perkemahan itu tampak seperti kota tenda kecil. Suku Phoenix memiliki banyak sekutu dan bawahan dari ras lain. Dengan masing-masing kelompok memiliki antara 5 dan 20 anggota, jika dihitung dengan Phoenix di sana, 10.000 orang tidaklah banyak. Minos melihat ini dari kejauhan dan menyukai apa yang dilihatnya. Dengan banyaknya makhluk dari berbagai ras di tempat itu, ini akan menjadi kesempatan bagus bagi dia dan kelompoknya untuk mendapatkan teman baru. Minos tidak berniat mengundang sage spiritual lagi untuk bergabung dengan krunya. Mulai sekarang, dia hanya akan mencari demigod untuk bergabung dengan kelompok yang pergi ke Laut Utara dalam beberapa tahun. Namun, kerajaannya bisa mendapatkan keuntungan besar dari persahabatannya dengan suku binatang yang mampu mencapai tahap ke-9. Bahkan jika kerajaan Dataran Hitam memiliki banyak pesilat setengah dewa suatu hari nanti, para sage tingkat tinggi tetaplah penting. Oleh karena itu, berteman dengan orang-orang ini dan mungkin menarik beberapa dari mereka ke negara bagian bisa sangat bermanfaat bagi keluarga Stuart. Berpikir ke depan, Minos mau tidak mau melihat ke tempat di depannya dengan penuh minat. Namun saat dia melihat ke arah kamp dan memikirkan bagaimana dia bisa berteman dengan sebanyak mungkin orang di sana, Norton terus berbicara. Pokoknya, sebelum kamu bertemu mereka berdua, kamu harus menemaniku menemui para pemimpin suku. Mereka juga ada di kamp ini. Oh baiklah, Minos tidak keberatan. Melihat betapa tenangnya manusia ini, Norton tetap diam sambil memperhatikannya. Tapi bukan hanya Minos yang berada di bawah pengawasannya, tapi juga Abi. Keduanya, apakah mereka layak untuk dibantu? Jika mereka tidak selamat dari pelarian mereka dari benua ini. Semua masalah yang mungkin kita hadapi karena mereka akan menjadi terlalu berat bahkan bagi kita. Dia berpikir, tidak tahu apa yang paling bermanfaat dalam situasi ini. Tapi sebagai seseorang yang hanya level 96, dia tidak memutuskan apapun di suku ini dan tentu saja hanya memimpin kelompok Minos ke pemimpin rasnya. Mereka yang memiliki kekuatan nyata untuk mengambil keputusan. Karena mereka sudah sangat dekat dengan kamp, mereka akan mendarat di sana dalam waktu kurang dari 15 menit, dan mereka akan segera menuju tenda utama di area tersebut.
Dalam perjalanan menuju tenda, mereka secara alami menarik perhatian semua orang yang tidak berpenghuni di sekitar kamp pada awal malam. Ada sekutu burung Phoenix di antara anggota kelompok Minos, tapi ada juga yang bukan sekutu dan bahkan Gorgon. Singkatnya, itu adalah kelompok yang sangat aneh. Melewati koridor sempit di antara tenda-tenda dengan berbagai ukuran dan jenis di sekitarnya, di mana banyak orang menjual jasa dan makanannya. Rombongan segera sampai di tempat asal aura terkuat di daerah tersebut. Sesampainya di depan tenda setinggi 10 meter yang luasnya sekitar 300 meter persegi, anggota kelompok Minos berhenti berbicara satu sama lain. Mereka memperhatikan pintu masuk tenda ini, tempat 4 demigod berpangkat tinggi berada. Dari 4, 3 adalah tetua level 98, dan yang terakhir adalah yang terkuat. Pemimpin suku level 99. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat, dan panas yang memancar darinya cukup untuk membuat semua orang merasa hangat di tengah malam yang dingin ini. Panas yang dipancarkan secara pasif oleh makhluk-makhluk ini begitu kuat sehingga bahkan iklim di wilayah benua binatang ini pun terpengaruh oleh kehadiran mereka. Jika bukan karena suku yang tinggal di daerah ini, iklim akan sangat dingin, dan bahkan akan terjadi badai salju pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Namun karena kehadiran makhluk-makhluk tersebut, tempat ini memiliki iklim yang hangat sepanjang tahun. Paus Arktik dalam kelompok adalah orang yang paling merasakannya ketika dia memasuki kamp ini dan mulai berkeringat lebih banyak daripada yang dia alami sejak tetua level 96 mulai memimpin kelompok. Makhluk-makhluk ini mengerikan. Bahkan tanpa berolahraga, mereka bisa melepaskan begitu banyak panas. Paus itu berpikir sambil menggunakan energi spiritualnya untuk menenangkan diri. Sementara itu, Minos berdiri di depan tenda di samping Norton, selangkah lebih maju dari kelompoknya. Meskipun perkemahan ini adalah kesempatan bagus bagiku. Aku harus memastikan burung-burung Phoenix itu ada di sisiku. Dia mempertimbangkan, dengan dukungan suku yang kuat, akan mudah bagiku untuk membuat lebih banyak aliansi di dunia spiritual. Saat dia memikirkan hal itu, Norton menundukkan kepalanya dan mengumumkan. Pemimpin suku, saya di sini bersama Minos Stuart dari benua tengah. Saya menemukan kelompoknya menghadapi Gorgon di wilayah kami dan membawa mereka ke sini agar Anda dapat memutuskan masa depan mereka. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, para penjaga di sekitar tenda memandang Minos dan kelompoknya dengan mata berbeda, beberapa terkesan, yang lain dengan ekspresi ragu-ragu. Semuanya dalam bentuk humanoid. Bagaimanapun, ini adalah kamp dengan beberapa makhluk dari spesies berbeda, dan akan sulit untuk menampung mereka semua jika mereka dalam bentuk aslinya. Jadi ketika 4 orang dalam bentuk humanoid, 2 pria dan 2 wanita, meninggalkan tenda, tidak ada seorang pun di kelompok Minos yang terkejut. Jadi, kamu Minos Stuart? Pria tertua di kelompok itu berkata sambil melangkah maju dan memandang Kaisar Stuart dengan tatapan netral. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1933 demi masa depan. Menatap mata oranye pria berambut putih yang mengenakan perlengkapan pertempuran, Minos merasakan kedalaman jiwa makhluk level 99 tersebut. Dia bukanlah demigod level 99 terkuat yang pernah dilihat Kaisar Stuart dalam perjalanannya. Tetap saja, orang di depannya pasti tidak akan tunduk pada kontak Minos manapun. Bahkan Maximilian Flamen tidak akan cukup untuk membuat individu itu berkuasa tanpa pertarungan besar antar pihak. Dengan kekuatan burung Phoenix, salah satu ras terkuat di dunia. Tetua itu mungkin adalah salah satu dari 50 makhluk terkuat di dunia. Dengan kekuatan istimewanya di atas api, dia mungkin mampu membakar naga dan makhluk kuat lainnya dengan parah. Di depan orang ini, Minos menundukkan kepalanya dengan hormat dan menyapanya sebagaimana mestinya. Elder, junior ini bernama Minos Stuart. Saya bertemu dengan salah satu anggota suku Anda selama acara kerajaan tata ruang naga kuno baru-baru ini dan berjanji untuk datang ke tempat ini. Sayangnya, saya tidak beruntung dan membawa masalah pada suku Anda. Minos memiliki harga dirinya, namun tidak ada alasan baginya untuk tidak menghormati keempat individu tersebut, apalagi mengingat mereka bukanlah musuhnya. Jika mereka adalah musuhnya, dia tidak akan begitu hormat hingga komandannya. Karena ini bukan masalahnya, dia melihat tidak ada masalah untuk kecepatan rendah hati di depan mereka. Wanita kedua di belakang pemimpin suku mendengar kata-kata Minos, tetapi mereka mengamati perisai spiritual yang datang dari tubuh pemuda ini. Apa yang dikatakan naik muda tidaklah berlebihan. Dia benar-benar terlihat seperti naga. Salah satu dari mereka berkata dalam komunikasi mental dengan 3 lainnya. Menakjubkan, saya tidak berpikir warisan dari naga level 100 bisa melakukan itu. Pria kedua berkomentar dengan penuh minat tetapi tanpa menunjukkannya di wajahnya. Warisan level 100 sangat langka dan biasanya ditemukan oleh keturunan atau makhluk dari ras yang sama dengan orang yang meninggalkan pusaka tersebut. Oleh karena itu, sedikit orang yang mengetahui batasan warisan level 100. Bagi keempat tetua ini, tidak jelas bahwa warisan tingkat 100 dari naga akan memberi manusia aura dan tubuh kemahiran naga.
Melihat Kaisar Stuart muda di depan mereka memancarkan aura seperti itu merupakan wahyu bagi mereka semua. Sementara itu, pemimpin suku, Onyx, sedang melihat ke arah Minos. Tapi yang ada di matanya bukan hanya Minos tapi juga Abby dan Ruth, yang berada tepat di belakang Kaisar Stuart dan memiliki kelebihan masing-masing. Gadis berambut hitam itu sepertinya memancarkan energi kehidupan, sedangkan yang satunya pasti adalah orang yang membangkitkan beberapa nenek moyang kita tadi. Onyx berpikir dalam hati. Anggota terkuat di kelompoknya tidak mengetahui semua yang telah terjadi sebelumnya. Tapi mereka dengan jelas merasakan ketika beberapa burung phoenix yang sudah lama mati kembali ke dunia ini untuk sementara waktu dengan api hitam mereka. Melihat kelompok Minos di depan mereka, mereka tidak perlu mendengar apa yang terjadi dari siapapun. Mereka tahu bahwa Abby bertanggung jawab atas hal ini, mungkin melakukannya selama pertempuran melawan Gorgon. Justru karena mereka telah merasakan fluktuasi spiritual dari jauh dan sekarang melihat bahwa wanita ini hanya berada di level 82, semua orang di sana menganggap serius istri Minos ini. Memikirkan pro dan kontra yang bisa ditimbulkan oleh kelompok ini, Onyx bahkan tidak menunggu untuk mendengar pendapat rekan-rekannya dan berkata, Minos Stuart, kamu tidak perlu meminta maaf atas caramu memasuki wilayah kami. Masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang putus asa. Wajar jika orang sepertimu mendapat masalah. Meskipun hal itu akan menimbulkan perselisihan bagi kami, Anda tidak perlu bertindak seperti ini. Sebagai teman suku saya, jelas kami memahami masalah Anda dan akan membantu Anda. Kata-katanya tidak aneh atau tidak terduga bagi ketiga tetua di belakang Onyx. Saat-saat yang mereka alami menjadi benar-benar putus asa. Dengan pendekatan tak terduga ke dunia spiritual, mereka ingin meningkatkan level kekuatan dan aliansi mereka sebanyak mungkin. Karena alasan ini, memaafkan masalah yang ditimbulkan Minos pada mereka dan menyambutnya dengan tangan terbuka tampaknya merupakan tindakan terbaik bagi keempat jiwa tua dan berpengalaman ini. Minos pernah terlibat dalam masalah besar dengan Gorgons? Tampaknya tidak seburuk yang terlihat. Bagaimanapun, burung Phoenix selalu punya masalah dengan suku seperti itu. Terlebih lagi, Minos dan setidaknya dua istrinya tampaknya memiliki potensi yang tidak diketahui bahkan oleh para tetua ini. Minos memiliki aura naga yang kuat, kemampuan bawaan yang menarik, dan kemampuan bertarung yang tidak biasa yang memungkinkan dia bertarung melawan orang yang berkali-kali lebih kuat darinya. Ruth, sebaliknya, memiliki fisik ilahi, satu-satunya di dunia saat ini. Adapun Abby, dia berpotensi membentuk pasukan paling kuat di dunia jika dia dibiarkan berkembang. Siapapun yang berada di sisinya bisa mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Sadar akan hal itu, ketiganya melihat kelompok Minos sebagai peluang untuk menjadi sekutu penting di masa kacau yang akan datang. Mungkin seseorang yang bisa memimpin suku mereka ke masa depan di mana mereka akan melampaui banyak suku saingan di benua ini. Selain itu, Minos sebenarnya telah membantu suku tersebut padahal dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Sadar akan hal ini, para tetua ini akan menggunakan peristiwa ini untuk menyembunyikan ketertarikan mereka untuk berada di pihak seseorang yang memiliki potensi besar dan akan berhubungan dengan pemuda tersebut karena mereka melihatnya sebagai teman suku. Betapapun mereka berterima kasih kepada Minos atas apa yang telah dia lakukan, tidak ada rasa syukur di dunia ini yang akan menerima masalah tingkat tinggi tanpa berubah pikiran. Yang menarik mereka untuk membantu pemuda ini adalah potensinya, bukan fakta bahwa dia telah membantu salah satu anggota suku. Namun meskipun semua ini jelas bagi para tetua ini, orang-orang dalam kelompok Minos, sebagian besar, masih terkesan dengan kata-kata Onyx, tidak menyangka mereka akan menghadapi pertemuan ini dengan mudah. Minos mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saya berterima kasih atas pengertian Anda. Dia berkata, lega karena para pemimpin ini cukup pintar untuk melihat masa depan ketika dia akan menjadi demigod. Jika mereka lebih skeptis terhadapnya dan mempertimbangkan kerugian yang akan mereka derita jika dia terjatuh sebelum mencapai tahap ke-10. Pertemuan ini akan jauh lebih rumit dan buruk bagi Minos. Salah satu dari dua wanita di belakang Onyx melangkah maju sambil tersenyum. Minos Stuart, ceritakan kepada kami tentang pesta Anda. Kami ingin mengetahui apa yang Anda lakukan dan apa yang terjadi sebelum kami melihat apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Anda. Dengan begitu, tidak lama kemudian seluruh rombongan memasuki tenda, di mana mereka akan menghabiskan 1 jam berikutnya untuk berbicara dengan para pemimpin suku tentang asal-usul, tujuan, dan apa yang telah mereka lalui dalam beberapa hari terakhir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1934 mengunjungi kenalan. Setelah berbicara dengan para pemimpin suku Phoenix selama beberapa waktu, para anggota kelompok Minos tidak hanya memperkenalkan diri mereka kepada 4 demigod yang berada di tingkat tinggi tetapi juga memberitahu mereka sedikit tentang asal-usul-usul mereka. Selain itu, mereka juga berdiskusi tentang kedatangan mereka di benua binatang, bagaimana mereka bertemu Titus dan Danyxa, dan bagaimana mereka terlibat dalam masalah yang menyebabkan para Gorgon berpangkat tinggi mengejar mereka. Dengan percakapan ini,
Para pemimpin suku ini memiliki gambaran yang lebih baik tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan seberapa besar kesalahan anggota kelompok Minos atas masalah yang harus mereka atasi dalam jangka pendek. Namun, meski mereka tahu bahwa Titus dan Danixa adalah individu yang patut dipertanyakan, pimpinan suku ini tidak berubah pikiran untuk membantu kelompok Kaisar Stuart. Minos dan setidaknya 2 istrinya masih memiliki masa depan cerah jika mereka selamat dari perjalanan ke level 90. Selama mereka mencapai level itu, para tetua suku Phoenix yakin bahwa perjalanan akan lebih mudah bagi mereka. Berkultivasi pada tingkat tinggi yang lebih kompleks dan persaingan yang lebih ketat. Namun mengingat kemampuan ketiganya, saat mereka menjadi lebih kuat, pengaruh mereka akan meningkat pesat, dan mereka akan mampu membawa perubahan positif bagi sekutu dan teman mereka. Jadi, dengan ketiganya mencapai level 90, para tetua itu bisa memberi manfaat bagi suku mereka dengan membantu mereka sekarang saat mereka lemah. Mengetahui apa yang telah terjadi, tujuan orang-orang di kru Minos, dan apa yang dia inginkan di benua ini. Kelompok pemimpin Phoenix tentu saja tidak melihat masalah dalam menyambut Kaisar Stuart dan rakyatnya selama beberapa bulan ke depan. Ini akan sangat bagus bagi mereka untuk mengeluarkan kembali bakat dan potensi ketiganya. Tetapi juga membantu Minos mendapatkan kontrak yang lebih baik yang akan memaksa Danixa dan Titus untuk mengikuti peraturannya. Setelah semua beres, rombongan bebas mengikuti pelatihan di kamp ini atau pergi ke Phoenix City. Mereka tidak bisa bergerak bebas melintasi wilayah tersebut seolah-olah mereka adalah penduduk asli. Namun selama mereka bersama para pengamat, mereka bisa datang dan pergi ke inti wilayah tersebut. Sebagai sahabat suku, mereka dipersilakan untuk menghadiri pelatihan yang dilakukan suku tersebut bersama sekutu. Mereka juga dapat menghadiri pertemuan terkait bencana yang sedang terjadi di dunia ini, yang akan segera berdampak negatif pada kehidupan semua orang. Karena mereka bebas datang dan pergi. Beberapa anggota kelompok yang paling penasaran, Putri Duyung, Tentara Bayaran, dan Kraken, segera berpisah dari anggota kelompok lainnya dan pergi menjelajahi daerah tersebut. Sementara itu, Danixa, Titus, Bella, Arcticwell, Emlyn, dan Kila tinggal bersama Minos, istrinya, dan ketiga anggota Sivol. Meninggalkan tenda besar para pemimpin suku Phoenix, mereka segera dibawa ke Demi dan Night oleh burung Phoenix lainnya, sementara Norton yang lebih tua telah pergi untuk kembali ke pos pengamatannya. Beberapa menit setelah dibebaskan oleh pemimpin suku, Minos dan kelompoknya tiba di tempat kelompok rubah ekor 9 milik Demi berkemah. Sesampainya di bagian kamp besar yang jauh dari tempat tenda pemimpin berada, mereka segera bertemu dengan beberapa anggota suku rubah dari beberapa anggota kelompok mereka di dekatnya. Pemimpin suku, Titus, Mino, beberapa makhluk ini mengidentifikasi para pendatang baru, memandang individu-individu ini dengan cara yang sangat berbeda. Para tetua yang lebih tua di sebelah Demi berteriak positif ketika mereka melihat ke arah Bella, sementara beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka melihat ke arah Titus. Tapi yang termuda di sana, Demi, mau tidak mau melihat Minos dan istrinya dan bangkit dari tempatnya berada dan berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Tidak menyangka akan menemukan mereka secepat ini. Night, burung Phoenix yang pernah berada di kerajaan tata ruang naga kuno, juga ada di sana. Ketika dia melihat Minos dan kelompok di belakangnya, dia juga terkejut karena belum ada kabar kedatangan mereka yang sampai ke tempat ini. Minos dan istrinya bertemu Demi dan Night. Mereka segera menyapa mereka, bersatu kembali dengan teman-teman bertempur yang telah hidup berdampingan selama berminggu-minggu di wilayah luar angkasa yang tidak stabil itu. Mungkin hanya waktu singkat yang mereka habiskan bersama. Tapi mereka telah menghabiskan cukup waktu bersama untuk menjadi dekat. Tapi Minos punya alasan tersendiri untuk ingin lebih dekat dengan mereka dan bertemu mereka lagi. Dia bukan orang bodoh, dia juga tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kaisar Stuart tahu bahwa dia tidak berada pada level pemimpin suku dan tidak bisa mendapatkan kepercayaan dan kemitraan di masa depan dengan berbicara dengan mereka. Baginya, cara terbaik untuk maju di tempat ini adalah dengan berada di antara individu-individu di akhir tahap ke-9 dan awal ke-10. Yaitu orang-orang yang dapat dia pengaruhi dan dengan demikian memberikan kesan yang baik kepada para pemimpin lokal. Orang-orang di kelompoknya mengetahui hal ini dan tidak menilai pertemuan ini sebagai reuni kenalan belaka. Minos, aku tidak menyangka kamu akan datang ke tanah kami secepat ini. Demi berkata sambil mendekatinya, saya pikir mencapai benua kami akan memakan waktu beberapa tahun. Tapi sepertinya kamu melakukan perjalanan jauh lebih cepat dari yang kita duga. Komentar Night sambil melihat ke arah kelompok Minos dan melihat individu-individu di sana yang mungkin mereka bawa ke dalam kelompok mereka setelah perjalanan dari benua tengah ke tempat ini dimulai. Apakah begitu? Dia tersenyum. Yah, aku tidak pernah berencana memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke sini. Lagi pula, aku akan tinggal di daerah ini selama beberapa bulan ke depan. Aku harap kamu bisa membantu kelompokku selama kita di sini. Oh, kamu akan tinggal di sini sepanjang waktu?
Knight menyukai apa yang didengarnya karena ini akan menjadi cara yang baik baginya untuk mencoba membalas apa yang telah dilakukan Minos untuknya. Meskipun perbuatan Minos di kerajaan tata ruang itu bukanlah alasan atas masalah saat ini di suku ini, hal itu sangat bermanfaat bagi Knight, dan dia bertekad untuk membantu kelompok teman-temannya ini. Jawab Gloria, ya, kami mendapat masalah dengan Gorgon, jadi kami akan tinggal di sini sebentar untuk memperkuat diri dan meningkatkan peluang kami di masa depan. Rubah dan Knight tidak terkejut, dan mereka mengerti mengapa Gorgon ada di kelompok Minos. Baiklah, jika itu masalahnya, izinkan saya membantu Anda. Saya mungkin tidak memiliki akses ke semua yang terbaik dari suku saya, tetapi saya pasti dapat membantu kelompok seperti Anda. Knight tersenyum. Demi tidak memiliki banyak pengaruh di suku ini, tapi dia mengenal beberapa kelompok lain seperti mereka di camp ini dan bisa membantu kelompok Minos juga. Andakan aku juga. Jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan melakukan yang terbaik. Katanya, penasaran untuk memahami situasi rubah ekor 9 di kelompok Minos, tapi meninggalkannya untuk masa depan. Sekarang mereka punya banyak waktu untuk membicarakan hal itu dan hal-hal lain. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1935 peningkatan. Dalam sekejap mata, 20 bulan telah berlalu sejak Minos dan kelompoknya tiba di jantung wilayah suku Phoenix. Sementara itu, Minos dan kelompoknya telah melakukan semua yang mereka bisa di area yang tidak berani didatangi oleh Gorgon, sehingga mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa masalah. Segalanya berjalan sangat baik bagi kelompok tersebut selama periode tersebut sehingga mereka bahkan memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama dari 1,5 tahun yang direncanakan Minos untuk tinggal di daerah ini ketika mereka tiba beberapa bulan yang lalu. Tapi itu tidak sia-sia. Selama masa observasi mereka di wilayah ini, dia dan kelompoknya tidak hanya merasakan peluang untuk maju di wilayah tingkat tinggi ini tetapi juga telah menjalin banyak kontak penting untuk masa depan. Minos dan istrinya telah bertindak demi kelompok kebaikan mereka dan Kekaisaran Dataran Hitam, mencari kontak dan calon teman atau sekutu mereka atau negara bagian ini. Namun, tidak ada yang menghalangi rekan satu tim, seperti Paus Arctic dan Kraken, untuk melakukan kontak sendiri di area tersebut. Orang-orang ini berada di pihak kelompok Minos untuk petualangan yang akan mereka lakukan sampai mereka memasuki Laut Utara. Namun mengapa tidak menggunakan perjalanan ini untuk mencari teman dan kontak baru di masa depan? Mereka yang selamat dari perjalanan seperti itu suatu hari nanti mungkin memiliki hubungan baru yang dapat bermanfaat bagi mereka atau bahkan suku mereka. Jadi, di tempat burung Phoenix mengumpulkan bawahan dan teman-temannya, seluruh kelompok memiliki peluang besar untuk menciptakan kemitraan baru bagi diri mereka sendiri atau kelompoknya. Sedangkan sebagai sahabat suku, setiap orang telah diberikan akses ke tempat-tempat yang penting bagi suku dan kesempatan bermeditasi di tempat-tempat yang dapat meningkatkan peluang kemajuannya. Dengan adanya peluang, beberapa anggota kru Minos telah membuat kemajuan yang signifikan, beberapa mencapai tahap ke-10. Namun sebagian besar dari mereka mendapat manfaat hanya meningkatkan level mereka. Selain itu, rombongan telah mendapatkan teman baru untuk keberangkatan mereka, yang jaraknya tidak jauh lagi. Di kamp besar dekat kota Phoenix. Saat ini, Minos baru saja memasuki tenda para pemimpin suku. Bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih kepada mereka atas kesempatan yang telah menciptakan suku ini untuk dirinya dan rakyatnya. Dalam 20 bulan dia berada di sana, Minos telah meningkatkan budidayanya ke level 84, dan dia sudah merasa bisa membuat terobosan lain dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Selain dia, keluarga Stuart mendapat manfaat dari kemajuan Gloria, Abby, dan Isabella. Dua yang pertama telah naik ke level 83 dan yang terakhir ke level 82, level yang sama dengan Ruth. Tapi mereka bukan satu-satunya di keluarga Stuart yang mengalami kemajuan. Dari dua wanita dari keluarga Longus yang berada dalam kelompok, satu telah mencapai level 90 minggu yang lalu. Menjadi demigod kedua untuk kerajaan Dataran Hitam dari sudut pandang Minos dan istrinya. Mereka tidak mengetahui situasi orang-orang berlevel 89 di wilayah utara benua tengah. Jadi sampai mereka kembali ke negara asal mereka, wanita itu akan menjadi pasukan kedua kerajaan mereka yang mencapai tahap ke-10. Singkatnya, dia dan para wanita ini, serta anggota kelompok lainnya, telah mencapai kemajuan tidak hanya dengan sumber daya Kaisar Stuart sendiri tetapi juga dengan bantuan burung Phoenix. Sesampainya di tempat di mana 4 tetua suku terkuat berdiri, Minos menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tetua, terima kasih telah menyambut kelompok saya dengan baik dan masih menawarkan kami kesempatan. Dia berkata dengan tulus. Saya berharap bisa mengembalikan sebagian dari apa yang saya terima di sini ketika saya sudah lebih kuat. Saya pasti tidak akan melupakan teman-teman saya ketika saya bisa mengatasi masalah saya saat ini. Hanya itu yang ingin didengar para demigod berpangkat tinggi dari Minos. Yang penting bagi mereka adalah pemuda ini bertahan dalam jangka pendek dan bersedia bekerja dengan suku ini di masa depan. Mereka tidak membutuhkan Minos untuk menandatangani kontrak jiwa atau semacamnya.
Kata-katanya sudah cukup bagi mereka. Mendengar kata-katanya, mereka memandangnya dengan senyum diam-diam, bertanya-tanya apa yang akan mereka dengar dari pemuda seperti itu di masa depan. Tidak perlu membicarakannya, Minos, komentar Onyx. Tetapi saya harus mengucapkan selamat kepada Anda dan orang-orang Anda atas apa yang telah Anda capai selama Anda berada di sini. Kami benar-benar belum berbuat banyak. Andalah yang telah mencapai begitu banyak. Salah satu dari dua wanita di sana setuju. Pintu yang kami buka untuk Anda adalah pintu yang sama yang kami buka untuk banyak teman dan sekutu kami. Namun kemajuan yang Anda capai adalah milik Anda sendiri. Tanpa sumber daya dan bakat luar biasa Anda tidak akan mencapai 20% dari apa yang Anda miliki dalam beberapa bulan terakhir. Semua orang di sana telah melihat betapa kuatnya kelompok Minos, menyaksikan keterampilan mereka dalam beraksi, dan menyadari potensi sebenarnya dari kru yang ia kumpulkan. Sial, meskipun mereka telah menilai kekuatan Minos jauh sebelumnya, mereka masih terkejut dengan beberapa hal yang mereka lihat dalam beberapa bulan terakhir. Mempertimbangkan kecepatan kemajuan Minos dan terutama para wanitanya. Mereka melihat bahwa kru seperti itu dapat mencapai tingkat yang akan membuat mereka relevan dengan yang terkuat di dunia dalam waktu lebih singkat dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Karena itu, mereka semakin yakin bahwa mereka telah mendukung Minos. Bagaimanapun, jagalah wanitamu, Minos. Kamu bisa melakukan hal-hal hebat bersama mereka, kata pria lain dalam kelompok itu. Wanita terakhir di sana setuju. Dan berhati-hatilah dalam perjalananmu ke depan. Saat kelompokmu meninggalkan wilayah kami, kamu akan dikejar oleh tim Gorgon yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saya membayangkan Anda akan mendapatkan kedamaian selama berminggu-minggu hingga 2 bulan. Setelah itu, bersiaplah menghadapi makhluk-makhluk ini. Saya menyadarinya. Terima kasih atas perhatian Anda, ucap Minos sambil masih menundukkan kepalanya. Onyx memandangnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar pergi ke wilayah naga? Ya, kelompokku sudah sepakat bahwa kita punya peluang terbaik untuk bertahan hidup di benua ini. Sayangnya, kita harus memanfaatkan peluang kita. Dia mengizinkan. Hati-hati, sekalipun kamu memiliki aura naga, bukan berarti kamu akan diterima di suku ini. Bahkan mungkin akan lebih banyak menimbulkan masalah daripada kebaikan. Saran Onyx. Tetapi bukan tidak mungkin bagimu untuk menemukan sekutu di sana. Saya ingin mendapatkan rasa hormat dari naga tingkat 10 jika kamu bisa. Itu akan menjadi cara bagi kelompokmu untuk bertahan hidup. Terima kasih atas nasihatnya, tetua. Sekarang pergilah. Kami tidak ingin memperlambat orang-orangmu. Dengan kata-kata dari Onyx ini, Minos kembali ke kelompoknya, yang sudah menunggunya di luar kamp untuk kembali melakukan perjalanan melintasi benua. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1936 meninggalkan wilayah Phoenix. Meninggalkan tenda pemimpin wilayah tempat dia berada, Minos segera menyusul kelompoknya yang telah menunggunya di sisi utara kamp. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan 35 orang dari berbagai ras, di mana keempat awak baru tersebut sedang menunggu bersama yang lain untuk memulai perjalanannya. Dalam beberapa bulan dia berada di wilayah Phoenix ini, Minos telah memperoleh 4 nama baru untuk krunya. Di antara mereka ada 2 burung Phoenix, tetapi juga 2 makhluk dari ras berbeda, sekutu burung Phoenix, yang pernah berhubungan dengan Kaisar Stuart di kamp itu. Salah satunya adalah elang paruh panjang, dan yang lainnya adalah Pegasus langka. Ini adalah 2 dari 3 ras pengikut suku Phoenix yang anggotanya dapat mencapai tahap ke-10. Tidak semua suku yang mampu mencapai level ini memiliki demigod tingkat tinggi di barisan mereka. Oleh karena itu, sangat umum bagi suku-suku seperti itu untuk tunduk pada ras yang lebih kuat, seperti ras Phoenix. Ras Phoenix adalah ras terkuat kedua di benua binatang, setelah suku naga. Oleh karena itu, ini adalah salah satu pilihan terbaik bagi seseorang untuk bergabung dan bersenang-senang di negeri tersebut. Karena situasi ini, suku Pegasus dan elang paruh panjang berada di kamp itu untuk bersiap menghadapi masa depan dunia spiritual yang kacau balau. Minos telah berlatih dan berbicara dengan anggota suku ini berkali-kali hingga beberapa bulan yang lalu ketika dia mampu meyakinkan kedua individu ini. Yang satu berlevel 91 dan yang lainnya berlevel 92. Adapun burung Phoenix, mereka lebih mudah diyakinkan oleh Minos. Salah satunya adalah Knight, yang sudah memiliki sejarah baik dengan dia dan keluarganya. Yang lainnya adalah teman baik Knight, juga di level 91, yang dia sendiri telah yakinkan untuk bergabung dengan kru gila Minos. Namun selain 4 rekan satu grup baru ini, Minos melihat beberapa rekan lamanya, beberapa di antaranya sudah berbulan-bulan tidak dia temui, dan mereka sekarang lebih kuat. Di antara manusia ikan, dari 6 individu, 3 mermaid dan 3 merman, 2 di antaranya yang sebelumnya berada di level 90 telah naik ke level 91. Pada saat yang sama, 1 kraken telah mencapai level 92. Sama dengan pemimpin kelompok tentara bayaran, yang telah mencapai level ini beberapa hari yang lalu dengan bantuan sumber daya Minos dan pelatihan suku Phoenix. Tak satu pun anggota Sea Folk di sana yang maju dalam 20 bulan itu.
Adapun tentara bayaran yang sebelumnya berada di level 89, semuanya telah mencapai tahap ke-10. Terakhir, Kila masih berada di level 80. Namun Emlyn telah mencapai level 82 setelah mendapatkan banyak manfaat dari beberapa situs meditasi khusus sukunya. Dia adalah orang yang mengalami kemajuan paling mudah dari semua orang di grup. Tapi itu karena sesuatu yang unik yang hanya bisa dilewati oleh rubah ekor 9 jika mereka menerima hak istimewa suku tersebut. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh satu rubah ekor 9 setiap tahunnya, jadi Kila tidak diberi kesempatan. Jika dia tinggal beberapa bulan lagi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengalami hal yang sama seperti ibunya. Tapi Minos tidak berniat untuk tinggal di sana, dan Kila harus melanjutkan kultivasinya secara alami. Pada akhirnya, grup tersebut menjadi jauh lebih kuat, setelah menaikkan level rata-rata grup tersebut sekitar satu level, yang mungkin terlihat tidak seberapa, namun itu sangat bagus. Melihat krunya berkumpul, semuanya dalam bentuk humanoid, Minos tersenyum dan berkata, "Siap untuk berangkat." Mendengar hal tersebut, Danixa dan Titus mengepalkan tangan mereka, sedikit takut namun sadar bahwa mereka sudah terlalu lama berdiri diam. Kelompok Minos memiliki tujuan yang jelas, jika mereka tinggal di sana selama bertahun-tahun saja, beberapa anggotanya mungkin akan kehilangan minat untuk terus bersekutu dengannya. Jadi, meskipun tinggal di sana selama 1 atau 2 tahun lagi tidak serta-merta mengganggu jadwal mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kedua makhluk level 89 yang cemas menyadari hal ini ketika lebih dari separuh kelompok bersorak mendengar kata-kata Minos, semuanya bersemangat untuk kembali ke perjalanan mereka. Minos lalu berkata, "Baiklah, Knight, Ases, tolong pimpin jalan untuk kami." Mendengar ini, kedua burung Phoenix dalam kelompok tersebut dengan cepat berubah menjadi versi binatang mereka, setelah setuju dengan Minos untuk membawa kelompok tersebut keluar dari area ini. Gorgon musuh pasti akan segera mengejar mereka lagi. Dan mengingat level makhluk yang akan menunggu mereka, tidak akan lama lagi mereka harus menghadapinya lagi. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa melakukan sesuatu untuk memperpanjang waktu yang harus dihabiskan para Gorgon untuk mengejar mereka sebelum mereka mencapai mereka. Minos bermaksud menggunakan 2 burung besar dalam kelompoknya, makhluk dengan kemampuan terbang yang jauh lebih hebat daripada manusia biasa setingkat mereka. Makhluk yang memiliki sayap memiliki keunggulan dibandingkan makhluk yang tidak memiliki sayap dalam hal terbang. Meskipun makhluk manapun bisa terbang setelah mencapai tahap ke-7, makhluk yang memiliki sayap akan selalu memiliki keunggulan dibandingkan makhluk yang tidak bersayap. Mereka tidak hanya lebih cepat, namun mereka juga dapat bertahan di udara lebih lama dibandingkan makhluk tanpa sayap, dan mereka dapat terbang tanpa mengganggu energi spiritual di sekitarnya. Ketika kaisar spiritual atau tingkat yang lebih tinggi diterbangkan dengan energi di tubuhnya, mereka pada dasarnya memanipulasi energi di dalam diri mereka dan lingkungannya untuk mengangkat tubuh mereka dan memindahkannya ke udara. Burung, sebaliknya, dapat melakukan hal ini untuk meningkatkan atribut terbangnya, namun mereka dapat terbang tanpa menggunakan energi spiritualnya, yang mungkin membuat pergerakannya tidak terdeteksi. Dan meski salah satu krunya masih terkena racun musuh, bukan berarti strategi Minos tidak bisa menghalangi musuh. Meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya bersembunyi dari lawannya, mereka bisa menggunakan burung tersebut untuk memperlambat kelompok musuh. Menurut Dunixa, jika mereka menggunakan metode ini dan dia menggunakan racun yang sama pada makhluk yang dilewatinya dari waktu ke waktu, mereka dapat membuat musuh bingung jejaknya untuk sementara dan meleset. Hal ini tidak akan terlalu efektif dalam jangka panjang, namun menurutnya hal ini mungkin akan memberi waktu beberapa hari atau bahkan minggu bagi kelompok tersebut jika mereka beruntung. Jadi semua orang dalam kelompok itu naik ke punggung 2 burung besar itu dan kemudian berangkat dari jantung wilayah Phoenix. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke wilayah naga, yang terletak lebih jauh ke utara benua ini, sekitar 3 bulan jauhnya, dengan kecepatan maksimum yang bisa terbang oleh burung Phoenix ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1937 yang penasaran? Setelah meninggalkan inti wilayah suku Phoenix, kelompok Minos meninggalkan wilayah itu pada hari yang sama saat mereka pergi, menggunakan jalur lubang cacing yang dikendalikan oleh suku tersebut. Setelah itu, bagian berbahaya dari perjalanan mereka dimulai, saat mereka menuju utara dengan kecepatan tinggi menuju wilayah suku terkuat kedua di dunia. Beberapa hari pertama perjalanan kelompok tidaklah rumit. Menggunakan berbagai strategi untuk meninggalkan wilayah suku Phoenix tanpa menarik perhatian dan mendapat keuntungan karena bergerak terlebih dahulu. Kelompok tersebut meninggalkan wilayah pengaruh suku tersebut tanpa masalah besar. Dengan anggota kelompok yang bekerja sama, mereka dapat melakukan perjalanan selama hampir 1 bulan tanpa masalah. Dunixa telah memanipulasi racunnya pada target yang mereka temui setiap hari, membuat mereka mengikuti arah yang sama dengan mereka. Tidak terlalu jauh dari mereka sehingga terlihat jelas bahwa itu bukan mereka, tetapi cukup jauh sehingga kelompok mereka tidak akan berada di sana. Dalam bahaya yang terlalu besar. Selain dia dan aksi burung Phoenix yang membawa kelompok tersebut,
para demigod dari kru telah melakukan yang terbaik untuk mengubah ruang di sekitar wanita She-Hulk level 91 yang masih bertanda. Mencoba menghalangi kemungkinan pengejarnya. Semua strategi ini telah diterapkan sejak mereka meninggalkan inti suku Phoenix, satu-satunya tempat di mana mereka tahu tidak akan ada pengamat atau pengejar yang mendatangi mereka. Namun meskipun upaya ini berhasil pada beberapa minggu pertama setelah kelompok tersebut melarikan diri, mereka tahu bahwa upaya tersebut tidak akan bertahan lama. Bahkan sebelum mereka mencapai minggu ke-7 sejak keberangkatan mereka dari kamp sebelumnya, kedamaian kelompok akan berakhir. Saat ini, kelompok Minos berada di bagian tengah benua binatang, sebuah kawasan yang penuh dengan binatang dan suku kuat yang mampu mencapai tahap ke-10. Jika dilihat dari peta benua dari segi tingkat kekuatannya, akan terlihat bahwa sebagian besar suku yang mampu mencapai tahap ke-9 terletak di pesisir negeri ini, terutama di wilayah timur dan barat. Sebaliknya, suku-suku terkuat terletak di pedalaman benua, tersebar di bagian tengah, memanjang sedikit ke selatan dan sebagian besar ke utara wilayah tersebut. Kelompok Minos mengikuti jalur ini, dan beberapa hari yang lalu, mereka telah mencapai area di mana tidak biasa melihat makhluk di bawah tingkat 10 bepergian sendirian. Di bagian benua ini, makhluk dengan tingkat terdalam di bawah tingkat 10 tidak akan pernah melakukan perjalanan tanpa ditemani setidaknya satu pesilat setengah dewa. Di daerah ini, yang terlemah tinggal di wilayah sukunya, dan ketika mereka keluar, mereka ditemani oleh para tetua. Oleh karena itu, kepadatan makhluk yang akan dilihat ketika bepergian ke sana sangatlah rendah. Bahkan mengingat banyaknya makhluk hidup di benua tersebut. Namun, setiap makhluk yang melihat ada demigod, yang mengejutkan bagi mereka yang tidak siap dan sangat berbahaya, karena masalah apapun yang muncul adalah masalah tingkat tertinggi. Karena daerah ini dekat dengan banyak suku yang kuat, walaupun kelompok Minos hanya memanfaatkan daerah yang tidak didominasi oleh suku. Mereka harus berhati-hati karena makhluk-makhluk ini tidak hanya kuat, tetapi mereka juga berasal dari suku yang berbeda. Tidak perlu waktu lama untuk terjadinya konfrontasi. Baru saja sore itu, ketika kelompok itu sedang melakukan perjalanan, seekor kadal bersayap level 93 yang berada di jalur mereka mau tidak mau menaruh minat pada kelompok Minos. Memata-matai manusia yang memancarkan kekuatan ras berdaulat di benua ini, bawahan naga ini mendekati kelompok Minos begitu dia melihatnya, menatap aneh ke arah pria berambut coklat itu. "Siapa kamu? Apakah kamu punya hubungan keluarga dengan tuanku?" Dia bertanya dengan lantang, menarik perhatian orang-orang di kelompok Minos. Minos melihat ke arah itu, teringat perkataan Onyx yang pernah memberitahunya bahwa aura naganya bisa menimbulkan masalah baginya. Brengsek, akankah dia menghalangi kita? Kadal itu sepertinya tidak tertarik untuk menyerang kelompok mereka, tapi selama dia menghalangi mereka, itu sudah cukup untuk mengganggu mereka dan membantu para Gorgon yang mengejar mereka. Kurang lebih, maaf, kami tidak bisa berhenti sekarang. Kami sedang dalam perjalanan menuju suku naga. Salah satu burung Phoenix menjawab menggantikan Minos, menyebabkan kadal tersebut mengubah jalurnya menuju ke arah yang sama dengan kelompok ini. "Kamu tidak bisa berhenti, kenapa begitu?" Dia bertanya-tanya. Tidak ada laporan manusia memiliki aura naga. Dan bahkan jika ada bibrida dari ras ini dengan manusia, bibrida tidak memiliki aura yang kuat, dan Minos jelas bukan bibrida. Jadi ketika makhluk itu melihat Minos, ia tidak tahu apakah harus menganggapnya sebagai teman atau musuh. Jika Minos sendirian, atau hanya bersama burung Phoenix dan manusia lainnya, makhluk ini tidak akan repot-repot menghalangi jalannya. Namun, ada beberapa makhluk laut yang termasuk dalam kelompok ini, terutama paus Arktik, makhluk yang berada di bawah paus langit. Melihat beberapa makhluk secara langsung atau tidak langsung di bawah komando paus langit, makhluk yang berperang dengan naga di benua ini, sang demigod langsung curiga terhadap kelompok tersebut. Berbeda dengan beberapa makhluk yang ditemui kelompok Minos di daerah tersebut selama beberapa hari terakhir, individu ini adalah bawahan langsung suku naga. Tidak seperti banyak demigod yang pernah mereka lihat, dia akan bertindak melawan mereka jika mereka ternyata adalah musuh para naga. Prihatin dengan perang para pemimpinnya dan bagaimana dia dapat berkontribusi pada ras terkuat di benua ini di masa-masa sulit ini. Kadal level 93 ini bersedia membuat janji untuk bergabung dengan kelompok yang terdiri dari 36 individu ini. Minos melihat bahwa kelompoknya mungkin harus berkonflik dengan orang seperti itu, yang akan berdampak buruk padanya. Jadi dia turun tangan dan berkata, "Kami melarikan diri dari musuh. Gorgon mengejar kami, jadi kami tidak bisa berhenti. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, ikutlah dengan kami. Kami akan menuju jantung wilayah naga." Gorgon, binatang itu membukakan matanya saat dia memandang Duniksa dengan aneh. "Apakah kamu teman atau musuh menguasaiku?" Dia melupakan masalah bagi Gorgon, mencari jawaban yang tulus dari manusia. Jika Minos berbohong, dia akan mengambil tindakan terhadap kelompok itu. Meskipun ini hanyalah monster level 93 yang bisa mereka tangani, pembunuhan dapat menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka. Selain menunda pengungsi mereka, hal ini juga dapat menciptakan lebih banyak musuh bagi grup.
Dengan itu, sementara orang-orang di sana menjadi sedikit gugup, Minos menjawab. Saya menganggap diri saya sekutu. Dia berkata, memikirkan masa depan ketika suku, bangsa, dan ras tidak lagi berarti bagi dunia ini, dan inilah saatnya bagi makhluk di dunia spiritual untuk melawan penjajah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1938 akhir dari perdamaian. Saat mendengar jawaban Minos, kadal itu merasakan ketulusan dalam kata manusia yang memancarkan aura mengerikan naga. Lalu dia bertanya, kenapa kelompokmu dikejar oleh Gorgon? Gorgon memang mengerikan, tapi mereka tidak bertindak tanpa alasan. Mereka menyerang salah satu temanku karena masalah lama, dan aku harus membelanya. Bagaimanapun, ini cerita yang rumit, kata Minos sambil melihat sekeliling sambil berdiri di atas kepala Knight. Benarkah? Tapi agar kelompokmu bisa kabur, mereka pasti cukup kuat kan? Di level berapa mereka mengejarmu? Makhluk itu menyelidiki, mencari informasi sebanyak mungkin. Saat ini, semuanya membuatnya lebih defensif dan meremehkan masa depan rakyatnya. Dengan perang yang sudah berkecamuk antara Paus Langit dan Naga, dia tidak ingin para penguasanya mendapat masalah lagi, terutama di dalam negeri. Minos mencoba melakukan penilaian. Aku tidak tahu. Jika kami menunjukkan, kami mungkin tidak akan utuh, dan mungkin kami bahkan tidak akan bisa melakukan percakapan ini dengan kami. Seorang tetua level 95 memimpin kelompok terakhir yang menyerang kami. Saya membayangkan orang yang mengejar kita saat ini dipimpin oleh seseorang yang lebih kuat. Meneguk, apakah kamu serius? Makhluk itu melambat dan menjauhkan diri dari kelompok Minos. Tapi dia bisa merasakan bahwa tidak ada cuplikan dalam kata-kata Minos, dan mengingat apa yang dia sendiri tahu tentang Gorgon, kemungkinan besar semuanya benar. Gorgon sangat pendendam dan tidak mau menggunakan orang yang lebih tua untuk berduka dengan juniornya. Aku tidak akan berbohong, jawab Minos tulus. Saya tidak akan mengambil risiko saya pergi ke wilayah naga jika bukan karena situasi saya. Makhluk itu merasakan sisiknya bergetar ketika dia memikirkan apa yang bisa terjadi karena kelompok ini dan perburuan yang sedang berlangsung. Para Gorgon tidak cukup kuat untuk mengancam para naga. Tapi mengingat sensitivitas benua saat ini, apapun bisa memicu pemberontakan yang meluas di negeri kita. Dia berpikir, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengan informasi ini. Seiring dengan perubahan zaman dan dimulainya era kelangkaan, apapun yang menginspirasi tindakan balas dendam kemungkinan besar akan menaikkan suhu tanah tersebut. Setiap orang bergerak untuk meningkatkan tingkat persediaan dan kekuatan mereka, karena ketika masa sulit dimulai, sumber daya alam akan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang. Dan budidaya itu sendiri akan menjadi lebih sulit. Jadi, perebutan sumber daya pasti akan terjadi di masa depan. Dan siapapun yang mempunyai alasan untuk meyakini bahwa persaingan baru akan muncul, kemungkinan besar akan melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan selamat dari bencana yang akan datang. Namun, tidak jarang suku yang lebih lemah menjadi lebih berani pada saat seperti itu, sehingga menimbulkan masalah bagi suku yang lebih kuat. Dengan mengingat hal ini, sebelum masa-masa seperti ini terjadi, setiap tindakan yang memanas dapat memicu respons segera untuk mencegah tindakan pemberontakan di masa depan. Sedangkan untuk kelompok ini, menurutku mereka di sini bukan untuk menyabotase suku naga. Dia mempertimbangkannya sambil melihat banyak makhluk laut di atas kedua burung Phoenix. Meskipun kelompok tersebut memiliki konfigurasi yang agak aneh dan mencurigakan, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk berperang. Dengan mengingat hal ini, kata kadal bersayap besar. Kamu harus pergi ke hutan hiena besar. Aku pernah mendengar bahwa naga level 94 sedang berbisnis di sana. Mungkin dia akan menghalangi kelompok Gorgon yang mengejarmu. Setelah mengatakan ini, kadal bersayap besar itu terbang menjauh dari mereka, bertekad untuk tidak mengikuti mereka lebih jauh, jangan sampai dia mendapat masalah yang bisa membuat kepalanya hilang. Meskipun dia adalah seorang bawahan yang tertarik membantu para naga dan bersedia mengorbankan dirinya sendiri, dia bukanlah orang bodoh yang mau menerima kematian dengan alasan apapun. Melihat tidak ada alasan untuk bergabung dengan kelompok ini dan melihat apa yang akan terjadi pada mereka. Dia melihat mereka menghilang di cakrawala saat dia terbang ke arah yang berlawanan dan melihat ke belakang. Jika aku salah, lelaki tua itu akan menjagamu. Dia berpikir sambil menghela nafas, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, kelompok Minos tidak merasa terganggu dengan kepergian kadal bersayap itu setelah komentar terakhirnya. Apakah kamu ingin mengunjungi hutan hiena besar, Minos? Tanya Nita. Kami tidak jauh dari sana. Tetapi apakah aman bagi kita untuk mengikuti saran orang asing? Siapa yang bisa menjamin bahwa para Gorgon tidak mendukungnya? Paus Arktik. Makhluk di kru ini yang paling tidak ingin bertemu dengan naga, menyuarakan keraguan ini. Tapi kemudian Phoenix lain yang berdiri di samping Knight berkata, tidak mungkin. Makhluk itu termasuk ras yang setia pada naga. Dia lebih memilih mati daripada tunduk pada makhluk lain. Bagi bawahan naga, atasan mereka seperti dewa.
Menerima perintah dari orang lain sama saja seperti menyamakan manusia dengan dewa. Tidak mungkin tetua level 93 ada hubungannya dengan Gorgon, kata Duniksa, membenarkan apa yang dikatakan oleh burung Phoenix besar yang membawa Minos. Minos menyadari hal ini, karena dia tahu betul hubungan suku-suku kuno di benua ini dan bagaimana bawahan langsung naga bertindak. Letaknya tidak jauh dari jalan yang kita lalui. Jika kita tidak menemukan apapun di sana, kita akan kehilangan paling lama 2 hari perjalanan. Katanya, bersedia mengambil risiko. Tapi itu akan menghapus keuntungan yang kita peroleh dengan bekerja keras beberapa minggu terakhir ini. Paus itu berdebat, itu setara dengan risikonya. Wanita Laut Folk level 91 setuju dengan Minos. Jika kita bisa bertemu naga bersumpah itu, risiko kehilangannya setara hari ini. Dengan adanya naga, tidak ada jaminan mereka akan aman. Namun jika para Gorgon berhasil mengikuti mereka di dekat makhluk tersebut, mereka dan para Gorgon dapat menarik perhatian makhluk tersebut dan memaksanya untuk bertindak. Karena mereka terlemah, mereka yakin bahwa para Gorgon akan menghadapi lebih banyak masalah dalam situasi seperti ini dibandingkan mereka. Ini adalah rencana Minos. Dengan keputusan tersebut, kedua burung Phoenix yang membawa kelompok itu segera secara halus mengubah arah penerbangan mereka, mengarah ke hutan hiena besar. Sementara itu, Duniksa merasakan getaran di punggungnya saat dia menyadari bahwa tidak akan lama lagi beberapa tetua sukunya terkuat akan menyusul mereka. Dia sambil berpikir berkeringat, saya kira strategi sebelumnya tidak akan berhasil kali ini. Dia memandang Abi dan Minos. Bagaimanapun, perdamaian mereka telah berakhir. Saat mereka terbang ke hutan hiena besar, sekelompok Gorgon hanya berjarak beberapa jam dari mereka. Dan seperti dugaan mereka, grup ini jauh lebih kuat daripada grup beberapa bulan lalu. Bangkitnya dataran hitam bab 1939 mencapai hutan hiena yang lebih besar. Sehari setelah pertemuan mereka dengan kadal level 93, rombongan Minos mencapai pintu masuk hutan hiena besar. Namun, mereka bukan satu-satunya yang mencapai area ladang dan dataran luas di bagian tengah benua binatang. Sesampainya di tempat ini pada sore hari, kelompok mereka terus terbang ke utara. Namun mereka tidak luput dari perhatian kelompok lain datang ke arah mereka dari selatan. Setelah melihat 9 Gorgon di cakrawala, wajah Minos langsung berubah menjadi jelek saat dia melihat kelompok musuh, seperti yang diduga, bahkan lebih kuat dari tim sebelumnya yang mereka hadapi di wilayah Phoenix. Sial, 9 demigod tingkat menengah, Duniksa berteriak sambil melihat ke arah kelompok tetua antara level 94 dan 96. Level rata-rata dari kelompok yang mengejar mereka sebelumnya adalah 94, tetapi kelompok ini memiliki rata-rata level 95, sesuatu yang jauh lebih buruk, bahkan mengingat perbedaannya hanya 1 level. Orang mungkin berpikir ini bukan masalah besar karena kelompok Minos juga telah naik level dan menambah teman baru dibandingkan saat mereka berurusan dengan Gorgon lainnya. Tapi segalanya tidak sesederhana itu. Kemajuan yang dicapai kelompok Minos terutama pada tahap ke-9 dan awal tahap ke-10. Di sisi lain, kelompok yang mengejar mereka telah meningkatkan kekuatan mereka di pertengahan tahap ke-10. Perbedaan kekuatan antara level yang lebih tinggi jauh lebih besar dibandingkan dengan level yang lebih rendah. Hasilnya, kelompok musuh menjadi lebih kuat dari tim Minos. Situasi mereka hari itu jelas lebih buruk dibandingkan beberapa bulan lalu. Brengsek, apa yang akan kita lakukan? Anggota kru baru, Pegasus, bertanya sambil menoleh ke belakang untuk melihat Gorgon yang marah bersiap melintasi ruang angkasa dan menyerang mereka. Kami tidak punya pilihan, kami akan membuat lubang cacing di sini, kata Minos, merasa bahwa mereka harus mencoba melarikan diri sampai saat terakhir mereka mempunyai ruang untuk melakukannya. Fusi Abi memiliki peluang kecil untuk berhasil kali ini. Itu karena fusinya sangat bergantung pada makhluk mati di area tersebut, dan bahkan jika dia berhasil memanggil makhluk kuat, tidak ada jaminan bahwa makhluk tersebut akan bersekutu dengan kelompoknya. Apa yang terjadi pada suku Phoenix sangat menguntungkan kelompok mereka dan kecil kemungkinannya untuk terulang kembali. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengendalikan makhluk kuat yang bisa dipanggil Abi dan masih ada risiko mereka akan berbalik melawan kelompoknya. Minos tidak ingin menggunakan strategi seperti itu sekarang. Dia lebih memilih untuk mencoba melarikan diri, yang memiliki bahayanya sendiri tetapi tampaknya tidak terlalu menakutkan dibandingkan menghadapi para Gorgon itu. Masalah besar dalam melakukan perjalanan melalui lubang cacing adalah Anda hampir tidak dapat mengendalikan situasi di tempat Anda tiba jika Anda melangkah lebih jauh dari pandangan mata. Hal ini dapat mengarahkan seseorang yang menggunakan metode ini ke tempat yang tenang atau bahkan ke markas besar organisasi kuat yang akan segera menyerang mereka. Ada juga kemungkinan untuk tiba di tempat di mana pertarungan tingkat tinggi sedang berlangsung, yang juga bisa berarti akhir dari pesta. Singkatnya, perjalanan lubang cacing memang mudah dilakukan, tetapi hanya cukup aman di area yang terkendali. Menggunakannya di tempat kacau seperti wilayah tanpa pemilik di benua binatang bisa menjadi formula sempurna untuk masalah. Namun,
Dengan musuh yang begitu kuat memburu mereka dengan tujuan untuk memusnahkan mereka, Minos menerima risikonya dan, bersama dengan beberapa demigod terkuat di grup, dengan cepat mulai memanipulasi ruang, menciptakan lubang cacing raksasa untuk dimasuki kedua burung Phoenix. Bersebelahan, mencoba melarikan diri, Gorgon terkuat dalam kelompok yang mengejar mereka, makhluk puncak level 96, salah satu tetua terkuat di sukunya, berteriak saat dia merasakan ini. Matanya bersinar, dan kemudian dia menembakkan energi daging yang kuat, menyebabkan energi spiritual di jalurnya memadat, sesuatu yang sangat menakutkan untuk dilihat. Meskipun dia kuat dan cepat, dia hampir tidak bisa menghancurkan lubang cacing yang diciptakan oleh beberapa demigod. Ketika tatapan dinginnya mencapai distorsi spasial itu, kelompok Minos telah menembus struktur spasial dan menghilang dari area tersebut. SK, jangan berpikir itu akan menyelamatkanmu. Dia berteriak sambil memanipulasi jalannya ke depan menuju lubang penutup. Ikuti rute mereka. Kami akan melenyapkan mereka sebelum malam tiba. Apapun caranya, dia berteriak kepada yang lain di kelompoknya, dengan cepat meminta teman satu kelompoknya untuk membuka lubang cacing ke arah yang sama dengan kelompok Minos. Sementara itu, dia menghilang ke dalam lubang cacing yang dibuat oleh kelompok Minos sendiri dan melihat mereka di terowongan luar angkasa yang dibuat oleh manipulasi beberapa anggota kelompok. Sial, dia berhasil mengikuti kita. Titus berteriak putus asa, merasakan bahwa mereka tidak akan lolos dari pertarungan saat mereka terbang melalui terowongan luar angkasa lubang cacing. Cara kerja lubang cacing jauh lebih rumit dari yang dibayangkan siapapun. Bagian ruang ini tidak seperti portal yang membawa orang yang dapat memanipulasinya dari satu sisi ruang ke sisi lainnya dalam sekejap. Beberapa orang bisa melakukan itu, tapi itu bukanlah karakteristik lubang cacing melainkan kecepatan orang dalam menggunakan kemungkinan spasial tersebut. Lubang cacing adalah terowongan. Terowongan ini sangat mengurangi jarak antara dua titik berbeda. Namun selalu ada cara untuk melakukan perjalanan antara satu titik dan titik lainnya, tidak peduli seberapa kecil jaraknya. Namun, bergantung pada kecepatan orang yang melewati terowongan, seseorang dapat melewatinya dengan sangat cepat sehingga setelah membuka lubang cacing, mereka akan langsung mencapai tujuannya. Kelompok Minos ingin berada sejauh mungkin dari para Gorgon, sehingga terowongan luar angkasa yang harus mereka lalui tidak dapat dilalui secepat itu. Mereka membutuhkan waktu setidaknya 30 detik untuk melintasi seluruh ruang itu dan mencapai bagian tengah hutan hiena besar. Saat mereka terbang melalui terowongan gelap dengan kecepatan tinggi, dikelilingi oleh dinding luar angkasa yang tidak stabil yang bahkan dapat menghancurkan tubuh demigod level 99, kelompok mereka menghadapi masalah besar yaitu musuh sekuat itu muncul di sana. Apa yang akan kita lakukan? Abi bertanya sambil menjadi pucat. Melihat dia tidak punya pilihan, Minos mundur dan dengan cepat meminjam budidaya salah satu demigod di grup. Aku akan memastikan kita punya waktu untuk melewati lubang cacing. Dia berteriak sambil memindahkan energinya ke dalam fusi terkuatnya. Sekarang, semuanya atau tidak sama sekali. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sudah waktunya bagi pedang ilahi untuk menunjukkan dirinya kepada dunia lagi. Dia menelan ludahnya dan dengan cepat menyatukan segel ilahi, pedang tata ruang, dan gravitasi caotik. Bangkitnya dataran hitam bab 1940 senjata tertinggi yang mengejutkan. Melompat dari belakang salah satu burung Phoenix, Minos dengan cepat menggabungkan teknik ketiganya, segel menyebabkan besar muncul di ruang di depannya. Dia memasukkan salah satu tangannya ke dalam segel dan mengeluarkan senjata khusus. Pedang ini memiliki cahaya seperti pelangi di sekelilingnya. Rupanya ia memadatkan hukum alam dengan padat, mendistorsi lingkungan sekitar, bahkan di dalam lubang cacing ini. Ketika Minos memegangnya dengan kedua tangan di atas tubuhnya, semua orang di kelompoknya dan Gorgon level 96 sendiri memandangnya dengan berbeda, melihatnya untuk pertama kalinya. Bahkan kedua anggota keluarga Longus hanya merasakan perpaduan teknik Minos sebelumnya, jadi ketika mereka melihatnya di depan mereka, mereka terkejut. Ini bahkan lebih kuat dari apa yang dia gunakan untuk menghancurkan orang tua kita. Seorang wanita level 90 berkata dengan ekspresi mengerikan saat dia merasakan tekanan dari fusi yang mempengaruhi dirinya dan kelompoknya. Melihat mata naga di gagang pedang, bahkan Gorgon level 96 pun merasa tidak nyaman. Meskipun ini adalah lubang cacing di mana peraturan standar dunia spiritual tidak bekerja dengan sempurna. Segera setelah dia mengangkat senjatanya, energi spiritual yang langka di sekitarnya mengalir ke tubuh Minos, terutama pedangnya. Hukum menjadi semakin tidak stabil, menyebabkan beberapa sekutu Minos kehilangan kendali atas avatar atau bentuk humanoid mereka. Gorgon sendiri merasakan batasan aneh di sekelilingnya dan mau tidak mau membuka mulut atas apa yang dilakukan manusia sementara level 86 itu. Apa itu? Dia berteriak ketika dia melihat dia menggerakkan pedang dalam tebasan vertikal ke arahnya. Sementara itu, beberapa demigod yang terbang di depan menatap gerakan Minos dengan saksama, kesulitan melihat pedang karena cahayanya yang kuat. Kecuali Gorgon level 96, tidak ada yang bisa melihat langsung ke pedang ilahi.
Itu tampak seperti bintang kecil karena seberapa bersinarnya. Namun, apakah mereka bisa melihatnya atau tidak? Semua orang di sana bisa merasakan teror dari perpaduan seperti itu. Atasi, tetua suku Gorgon. Minos berteriak, urat di kepalanya terlihat, bergetar hebat saat kulitnya menjadi sangat tipis. Intinya tersedot oleh perpaduan tiga teknik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bahkan dengan keunggulan energinya, dia tidak bisa mengandalkannya terlalu banyak saat ilahi pedang diaktifkan. Untuk melakukan pukulan ini, Minos tahu dia harus mengorbankan 6 bulan terakhirnya. Menggerakkan pedangnya ke bawah, dia meluncurkan serangannya ke arah serangan Gorgon itu sendiri. Yang sudah memancarkan sinar beku ke menangkap dan kelompoknya dengan matanya. Jika dia tidak bisa menghancurkannya, dia dan seluruh kelompoknya berisiko musnah bahkan sebelum mereka melewati lubang cacing ini. Ruang di sekitar bilah pedangnya runtuh sementara struktur spasial itu sendiri terbuka. Untuk sesaat memperlihatkan beberapa lapisan ruang nyata, membawa konsekuensi dari gerakan ini ke terowongan lain di benua binatang dan bahkan ke dunia luar. Pada saat itu, gerakan Minos akan berdampak ke seluruh hutan hiena besar. Bahkan demigod tingkat menengah pun tidak akan mampu memanipulasi ruang di area itu dengan ketidakstabilan yang disebabkan oleh gerakan Minos. Pedang sepanjang 12 meter yang bersinar di tangan avatar Minos tiba-tiba berukuran 2 kali lipat, mengakhiri pergerakannya. Gorgon melihat pancaran senjata itu menjadi segalanya di depannya dan tidak tahan untuk tetap membuka matanya, jadi dia menutupnya sejenak karena takut dibutakan olehnya. Saat sinar beku keluar dari matanya dan bertabrakan dengan pedang raksasa. Terowongan ruang angkasa lubang cacing ini bergetar seolah-olah akan runtuh sementara pedang itu mengatasi serangan musuh dan berjalan menuju Gorgon. Jika dia lebih lemah, pedang itu akan menghancurkan jiwanya ketika mengenai tubuhnya, membelahnya menjadi 2. Gorgon itu merasakannya dengan jelas. Bahkan demigod puncak level 94 pun akan berada dalam bahaya terbunuh oleh pedang seperti itu dalam sekejap. Untungnya, dia berada di level 96. Saat dia melihatnya datang dengan lebih lambat, Gorgon menemukan waktu untuk meningkatkan pertahanannya, menciptakan perisai energi di sekeliling tubuhnya. Pembunuh dewa, ya? Dia tetap waspada ketika dia melihat simbol pada pedangnya, yang memancarkan aura naga yang kuat. Itu benar-benar teror. Saya tidak ragu Anda bisa melakukan itu jika Anda diizinkan mencapai level tinggi. Tapi itu tidak akan cukup untuk menghentikanku menghubungimu hari ini. Manusia, dia berteriak sambil menahan gerakan Minos, melangkah mundur saat dia dan anggota partinya yang lain akhirnya menemukan ruang untuk menyelesaikan penyeberangan terowongan luar angkasa. Saat mereka melintasi ujung lubang cacing, kelompok tersebut melihat ruang di sekitar mereka berubah lagi saat mereka mencapai kawasan hutan di dekat pusat hutan hiena besar. Namun, semua orang dalam kelompok segera menyadari ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitar mereka, karena mereka menyadari bahwa energi spiritual di area tersebut tampak aneh. Pada saat yang sama, beberapa keretakan spasial terlihat di udara. Sepertinya ledakan besar baru saja terjadi di berbagai titik di Cakrawala, menyebabkan kekacauan di area seluas puluhan kilometer persegi. Melihat pedang yang masih bersinar kuat di tangan avatar jiwa Minos, tentara bayaran level 92 mengepalkan tinjunya, melihat betapa menakutkannya kontraktornya. Apakah dia mampu melakukan ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri saat dia merasakan kengerian pedang ilahi yang telah berevolusi sejak Minos melewati warisan naga level 100. Karena dia lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuh serta jiwa Minos juga jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali menggunakan fusi ini. Kaisar Stuart sekarang dapat melakukan lebih dari satu gerakan dengan senjata tertinggi tersebut. Bahkan setelah gerakannya melawan Gorgon, dia masih berhasil memegang pedang ilahi sambil menjaga kewaspadaannya dan melihat ke arah lubang cacing yang menutup. Tapi seperti yang dia duga, 2 detik setelah dia tiba di tempat itu, Gorgon level 96 melewati lubang penutup itu. Tapi sekarang dia tidak sebaik yang lalu. Dia tampak jauh lebih lelah, pucat, dan berkeringat, sementara pernapasannya terganggu. Dia telah menahan serangan Minos terkuat, tapi itu merugikannya. Bagus sekali, manusia. Tapi berapa banyak lagi yang bisa kamu tahan? Kelompokku akan tiba di sini dalam beberapa detik. Bisakah kamu menggunakan pukulan ini untuk melawan kami semua? Dia bertanya sambil berteriak ke arah Minos, bersiap untuk melelahkan lawan ini sebelum sekutunya tiba. Tanpa pilihan, Minos bersiap untuk mempertahankan partainya melawan Gorgon itu dan sekali lagi menunjukkan kepada dunia kekuatan senjata tertinggi yang agung. Cerita bersambung.